Di Jepang, khususnya bagi warga negara asing, akan syok jika mengetahui begitu banyak orang-orang yang meninggal secara tiba-tiba di stasiun kereta api, di kursi taman, dan jalan-jalan umum. Bagi mereka yang tidak tahu, tentu akan langsung merespon kejadian itu dengan menolongnya dan memberikan bantuan. Hanya saja yang perlu diketahui, orang-orang yang tergeletak itu kebanyakan sudah tidak bernyawa. Jadi langkah yang lebih tepat adalah melapor kepada pihak berwajib seperti tenaga medis atau kepolisian. Kasus kematian mendadak di fasilitas umum ini bukan masalah baru di Jepang, sehingga kebanyakan penduduk di sana semakin berperilaku cuek terhadap orang-orang yang tergeletak itu dan membiarkannya ditangani oleh petugas terkait. For your information, orang-orang Malang itu meninggal karena stroke, gagal jantung, maupun bunuh diri. Semua penyebab kematian itu disebabkan oleh satu hal, yaitu kelelahan bekerja. Mereka yang meninggal tiba-tiba akibat beban kerja yang begitu beratnya disebut dengan karoshi. Alasan kematian akibat pekerjaan itu tentu bukan mengada-ngada. Survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Sosial Jepang menyatakan bahwa para pekerja merasakan kegelisahan, kekhawatiran dan stres yang luar biasa dalam pekerjaan dan kehidupan kerja mereka. Hal ini yang kemudian berujung pada kematian. Karoshi adalah sebuah istilah yang digunakan di Jepang untuk menggambarkan kematian seseorang akibat terlalu banyak bekerja. The young engineer fell victim to the Japanese phenomenon of karoshi, or death from overwork. Peraturan kerja di Jepang sendiri sebenarnya hanya mengizinkan seseorang dipekerjakan selama 40 jam per minggu atau 8 jam per hari. Para pekerja juga wajib diberikan jam istirahat selama 1 jam. Pihak pemerintah Jepang juga telah berusaha untuk memangkas jumlah jam lembur. Jika dilihat dari data saja, pada tahun 2014, warga Jepang menghabiskan rata-rata 1.741 jam kerja. Angka ini jelas lebih rendah dari tahun 1995, yaitu rata-rata lebih dari 1.900 jam. Hanya saja para pekerja-pekerja ini melanggar aturan pengurangan jam kerja tersebut dan secara ekstrim memperpanjang jam produktif mereka dalam hal pekerjaan. Now, the Japanese government is trying to convince companies to let their workers work less through a program they're calling Premium Fridays, which started last week. At 3 p.m. on Friday, a manager sent all the employees home early. Bukan tanpa alasan mengapa orang Jepang bekerja begitu keras. Mereka takut bila tidak dapat bekerja secara maksimal akan berdampak pada pemecatan. Faktanya memang begitu sulit mencari pekerjaan di negeri Sakura itu. Di sana ada sebuah istilah yang bernama sukatsu. Sukatsu adalah proses berburu pekerjaan untuk para lulusan baru yang berlangsung sekitar bulan Maret atau April di Jepang. Semua lulusan baru berpartisipasi dalam banyak wawancara dengan perusahaan. Namun, besar kemungkinan bahwa mereka yang juga mengantri untuk mencari pekerjaan adalah orang-orang yang telah lulus di tahun-tahun sebelumnya tapi belum kunjung mendapat pekerjaan. Sehingga jika dilihat, kita akan kaget dengan begitu banyaknya manusia pada momen sukatsu. A crowd of young people, all clad in dark suits. Office workers? No, they're university students. And they're all engaged in perhaps the most important phase of university life in Japan, the graduate job hunt. Ketika musim sukatsu dimulai, orang-orang di Jepang akan memakai setelan jas hitam dan bisa dijumpai di banyak spot kota atau bahkan di sepanjang jalan. Dengan banyaknya orang-orang yang berpartisipasi di momen itu, kita bisa membayangkan betapa kompetitif dan rumitnya proses sukatsu ini. Tak hanya itu, tentunya akan sangat menguras fisik dan mental. Nah, setelah diterima bekerja di suatu perusahaan, para pekerja akan memanfaatkannya dengan sangat maksimal. Alasannya tentu saja agar dia tidak kehilangan pekerjaan itu dan takut mengulang proses sukatsu yang mengerikan. Jadi dengan bekerja lebih produktif, para pekerja itu berharap akan mendapatkan bonus, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, ataupun agar sekedar tidak dipecat. Namun kerja keras yang dilakukan seringkali membuat mereka melupakan kondisi tubuh dan kesehatan. Fakta mengerikannya adalah, meskipun lembur secara ekstrim dan bekerja dengan baik di depan atasan, terkadang perusahaan tidak memberikan apa-apa terhadap loyalitas mereka. Pada tanggal 7 Oktober 2016, pemerintah Jepang menerbitkan buku putih khusus karoshi pertama. Hal itu didasari karena masalah kematian akibat terlalu banyak bekerja sudah sangat mengkhawatirkan. Years after losing his son, Itsuo Sekigawa is still in shock, grief-stricken and angry. His son Satoshi proudly joined a prestigious manufacturer, but within a year he was dead.
Investigators said the stress of working extreme hours drove him to take his own life. Data pemerintah mengungkapkan bahwa 1 dari 5 perusahaan pekerjaannya berisiko terkena karosi karena lembur lebih dari 80 jam per bulan. Measures designed to reduce overtime had been delayed. For 25 years, companies were worried measures would make them less flexible. But excessive overtime stops women from pursuing a career, so we must address it. Kementerian Kesehatan, Perburuan, dan Kesejahteraan Jepang mengakui kematian termasuk bunuh diri terkait dengan pekerjaan pada tahun 2015 jika dilihat dari data asuransi mencapai 96 kasus. Angka ini memang turun jika dilihat dari data sebelum-sebelumnya. Hanya saja pemerintah yakin bahwa itu adalah fenomena gunung es. Kasus yang sesungguhnya diyakini lebih banyak dibanding yang ada di data karena bisa saja ada banyak yang tidak diketahui atau tidak dilaporkan. 96 kasus itu berasal dari kasus gagal jantung dan atau otak. Sedangkan masih di tahun yang sama, pembayaran asuransi tenaga kerja karena depresi atau penyakit mental lainnya yang berasal dari beban psikologis pekerjaan naik 10 kali lipat dari jumlah klaim pada tahun 1999. Wow, it's a crazy number. Badan Kepolisian Nasional setempat melaporkan bahwa masalah pekerjaan menjadi faktor penyebab 2.159 kasus bunuh diri pada tahun 2015. Angka ini menunjukkan bahwa data kematian yang dirilis secara resmi hanyalah fenomena gunung es. Di antara kasus kematian pada tahun 2015, hampir semua pekerja yang meninggal karena gagal jantung atau otak rata-rata bekerja lebih dari 80 jam per bulan. Sementara kasus bunuh diri disebabkan masalah mental karena bekerja lebih dari 100 jam. She left me a note that said, "I love you, Mum. Thank you for everything. But life and work are too hard for me."